Baik, terima kasih kepada MC Dr. Ardi. Untuk berikutnya diserahkan ke saya sebagai moderator, walaupun sebenarnya kita berdua nanti sama-sama bicara ya dengan Prof. Pradana. Pertama saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini saya dan Prof. Pradana sebagai pembicara pertama nanti akan bicara mengenai tips and tricks on choosing fixed dose combination in type 2 diabetes management. Jadi pada pagi hari ini kita akan berbicara mengenai bagaimana kita memilih dan menggunakan obat-obatan yang begitu banyak ini, tetapi dalam bentuk lebih simpel. Nah, salah satunya adalah dengan cara menggunakan fixed combination ya. Nah, dengan menggunakan fixed dose combination ini kita akan memadukan 2 atau 3 obat sekaligus ke dalam satu tablet. Nah, bagaimana kita bisa memilih yang tepat? Karena sekarang banyak sekali pilihannya ya. Jadi untuk sebagai topik yang pertama yaitu akan dibawakan oleh Profesor Dr. Pradana Swondo, spesialis penyakit dalam konsultan endokrin metabolik, yang akan membawakan mengenai judul Selecting Appropriate OADs to Point the Complementary Effect. Jadi kalau kita punya 2 atau 3 obat, harusnya saling memberikan complementary effect. Nah, bagaimana kita memilih itu? Silakan kepada pembicara berikut ini, yaitu Profesor Dr. Pradana Swondo. Kami persilakan, Prof. Pradana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya ucapkan selamat datang pada simposium pertama pada acara Jakarta Diabetes Meeting yang ke-30. Pagi ini, saya diberikan kesempatan untuk membahas mengenai topik yang cukup penting, yaitu bagaimana kita menggunakan kombinasi tablet OAD untuk memperoleh efek komplementarinya yang optimal. Ya, saya mulai dengan slide ini. Kita bisa lihat di sini pada tabel yang kiri, ya, bahwa pada umumnya pencapaian HbA1c di bawah 7% itu adalah 37%. Ya. Dan kalau kita lihat pada graf yang sebelah kanan, kalau kita menggunakan monoterapi, pada 3 tahun pertama kemungkinan memang kita bisa berhasil 44% mencapai target. Tetapi setelah 6 tahun, setelah 9 tahun, maka tinggal 13% saja mencapai target. Jadi di sini bahwa pencapaian itu seringkali tidak dapat dipertahankan dalam waktu yang lama atau tidak sustain, ya. Nah, kita kenal terapi yang istilahnya bertahap atau sequential, ya. Ini pendekatan yang memang sudah lama kita kerjakan selama ini, ya. Ini biasanya terapi seperti ini secara bertahap ini memang baik karena kita bisa menghindarkan terjadinya terapi yang berlebihan. Tetapi seringkali kita berhadapan dengan clinical inertia, oleh karena intensifikasi pengobatan itu terjadi lebih lambat. Hal ini bisa kita lihat ya dari gambar ini, bahwa setelah kita memberikan terapi monoterapi, kemudian kita masuk kepada kombinasi 2 obat, kemudian kita masuk pada kombinasi 3 obat, dan kemudian kita mulai dengan terapi insulin, dan selanjutnya kita mulai dengan insulin basal bolus, itu ternyata membutuhkan waktu yang panjang, ya. Sedangkan secara teoritis seharusnya kita dalam waktu 3-6 bulan sudah mencapai target, ya. Jadi di sini ada yang kita sebut sebagai clinical inertia atau keterlambatan melakukan intensifikasi. Dan keterlambatan ini menyebabkan kita tidak bisa melakukan pencegahan komplikasi diabetes dengan baik. Ini kita bisa lihat dari slide ini bahwa pada pasien-pasien yang belum masuk kepada terapi intensif, ya, di mana pada HbA1c awal itu 8,5, ya, setelah berapa tahun
ya, oleh karena terapinya tidak intensif, maka HbA1c itu akan naik, ya, bahkan bisa mencapai 9%. Nah, dengan kenaikan ini tentu di sini ada efek dari glucose atau glucose toxicity, dan glucose toxicity yang diakibatkan dengan HbA1c yang tinggi dalam waktu lama ini kemudian menjadi penyebab dari banyak komplikasi diabetes. Ya, jadi ini kita bilang sebagai bad glycemic legacy, ya. Nah, secara tradisional pendekatan yang kita lakukan memang adalah pengobatan yang sekuensial atau bertahap, ya. Dan ini nanti kita lihat bahwa kalau kita melakukan hal ini, kita sebetulnya tidak begitu berhasil dalam mencegah komplikasi, ya. Idealnya, ya, kita selalu harus berusaha setiap saat mencapai HbA1c di bawah 7. Jadi setelah diet dan exercise, kemudian kita mulai dengan monoterapi, dalam waktu 3 atau 6 bulan belum tercapai, maka kita langsung mulai dengan kombinasi 2 obat. Ataupun juga kalau perlu kombinasi 3 obat, dan selanjutnya melakukan titrasi, dan kemudian kombinasi dengan insulin. Dengan demikian, kita bisa selalu mempertahankan HbA1c di bawah 7 dan kita bisa mendapatkan pencegahan komplikasi yang optimal. Dalam slide ini kita bisa lihat, di sini ada 3 gambar. Gambar pertama itu membandingkan antara pasien-pasien yang bisa mencapai HbA1c di bawah 7 dalam 6 bulan pertama dibandingkan dengan pasien-pasien yang tidak mencapai HbA1c di bawah 7 dalam 6 bulan pertama, ya. Jadi ada lebih dari 6 bulan. Ternyata di sini bahwa kalau dalam 6 bulan pertama itu kita tidak mencapai di bawah 7, maka probability-nya kita bisa mempertahankan kontrol gula darah itu menjadi lebih kecil. Makin tinggi kita HbA1c-nya, makin kecil kita bisa mempertahankan kadar gula darah itu senormal mungkin. Oleh karena itu penting kita mencapai HbA1c di bawah 7 sejak awal, ya. Dengan demikian kita harapkan bahwa HbA1c itu bisa dipertahankan dalam waktu yang lama. Nah, kita banyak mengacu kepada Standard of Medical Care dari ADA, ya. Di situ dikatakan bahwa kita harus menentukan target secara individual, ya. Dan setelah menentukan target secara individual, maka kita juga melihat gap-nya dengan HbA1c saat ini. Nah, di situ dikatakan kalau misalnya antara HbA1c saat ini dengan target itu lebih dari 1,5 sampai 2% di atas target, maksudnya, maka sebetulnya dianjurkan atau bisa dipertimbangkan untuk memberikan terapi kombinasi sejak awal. Ini bisa dilihat dari algoritma kontrol gula darah yang kita lihat dari AACE dan ACE tahun 2020, ya. Memang semua pasien tentunya harus ada perubahan gaya hidup atau modifikasi gaya hidup, ya. Dan tentu monitoring gula darah ini selalu kita ikuti. Nah, kita tidak memperhatikan berapa gula darahnya, tetapi kalau dia memang sudah ada penyakit kardiovaskuler ataupun sudah ada gagal ginjal, maka direkomendasikan menggunakan SGLT2 inhibitor dan atau GLP-1 reseptor analog. Ya, ini mungkin perlu kita catat mengenai SGLT2 inhibitor, ya. Kemudian kita lihat berapa HbA1c-nya pada saat awal. Kalau dia kurang dari 7,5, maka sebetulnya kita bisa mulai dengan monoterapi. Tetapi nanti kalau misalnya dalam 3 bulan kita sudah mulai monoterapi, kita titrasi, tidak tercapai HbA1c atau kontrol gula darah, maka kita harus pindah ke kotak yang berikutnya, yang di tengah, ya. Nah, di sini kalau HbA1c antara 7,5 sampai 9, maka kita bisa
langsung mulai dengan dual terapi. Dalam hal ini kombinasi metformin ditambah salah satu obat yang kita lihat dalam kotak ya. Di situ bisa dikombinasi dengan GLP-1 reseptor analog, SGLT2 ataupun DPP-4 inhibitor. Dan bila belum bisa tercapai target, maka kita bisa pindah ke kotak yang ketiga, yaitu kombinasi metformin dengan satu obat ditambah dengan pilihan-pilihan sebagai berikut. Ya. Nah, ini supaya lebih jelas lagi, ya bagaimana caranya kita melakukan kombinasi. Jadi kalau HbA1c itu antara 7,5 sampai 9%, maka kita bisa kombinasi dua obat sejak awal, metformin plus satu agent, ataupun juga triple terapi, metformin tambah satu agent ditambah dengan obat yang lain atau golongan lain, ya. Oke. Ini algoritma menurut Perkemi, saya kira juga secara prinsip tidak berbeda jauh dengan AACE dan ACE. Guideline kita lihat di sini bahwa kalau di bawah 7,5 kita mulai dengan monoterapi. Kalau misalnya di atas 7,5, ya kita bisa dual terapi dan biasanya kita pilih salah satunya metformin dan dikombinasi dengan obat-obat yang di dalam kotak ini, bisa sulfonylurea, bisa TZD, DPP-4 inhibitor, SGLT2 inhibitor. Tapi kalau dia HbA1c di atas 9, ya, di mana gapnya dengan target itu jauh, maka kita pertimbangkan untuk penggunaan kombinasi insulin dengan obat yang lainnya. Ya. Kita tahu sekarang banyak obat-obat baru. Dan obat-obat baru ini mempunyai profil yang cukup baik. Jadi kita tahu bahwa pasien DM itu dalam pengobatan yang kita perlu pertimbangkan antara lain adalah kenaikan berat badan dan risiko untuk hipoglikemi. Nah, kita sudah banyak pengalaman dengan insulin, dengan sulfonylurea, dengan TZD. Memang obat-obat ini bagus, bisa menurunkan HbA1c, tetapi dia mempunyai risiko untuk kenaikan berat badan dan juga risiko untuk hipoglikemi. Sedangkan obat-obat golongan baru seperti DPP-4 inhibitor dan metformin, ini obat lama, itu kita bisa bilang bahwa itu adalah weight netral dan efek hipoglikemia juga rendah. Sedangkan SGLT2 inhibitor dan juga GLP-1 reseptor analog, ya, ini selain terbukti bahwa mempunyai benefit untuk kardiovaskuler, heart failure, dan juga gagal ginjal, dia juga bisa menurunkan berat badan. Jadi ini efek yang menyenangkan, ya. Tentunya ini menjadi pertimbangan di dalam kita memilih obat-obat ini untuk terapi kombinasi. Ya, dari slide ini kita mengingatkan kembali bahwa sebetulnya patofisiologi DM tipe 2 itu sangat kompleks, melibatkan banyak organ. Minimal ini ada 8 organ, oleh karena itu disebut homeostatet, ya. Ini yang istilahnya patofisiologi diabetes yang diajukan oleh De Fronso, ya, sangat terkenal. Banyak organ yang terlibat, tidak hanya pankreas, liver, lemak, otot, tapi juga di sini ada ginjal, ada usus, dan lainnya, ya. Nah, kalau pada kombinasi itu kita menggunakan DPP-4 inhibitor dan SGLT2 inhibitor, maka sebetulnya dari 8 organ yang terlibat, kita sudah bisa mengcover 4 organ, yaitu dari saluran cerna melalui efek incretin, kemudian dari pankreas, ya, baik alfa maupun beta, kita bisa meningkatkan sekresi insulin, kita bisa menekan sekresi glukagon, kemudian menurunkan hepatic glucose production, dan juga melalui ginjal dengan mengeluarkan kadar glukosa yang berlebihan dalam darah
melalui urin. Nah, jadi dengan kombinasi ini sebetulnya ada efek komplementari ya yang menguntungkan ya bagi pasien yang menggunakannya. Ya. Nah, ini pertimbangannya kenapa dibuat kombinasi ini. Jadi pertama DPP-4 inhibitor. Sebetulnya penggunaan DPP-4 inhibitor itu sangat mudah ya karena pada umumnya dia bisa tolerable ya oleh kita. Kemudian profil dari kardiovaskuler dan renalnya itu boleh katakan aman ya walaupun tidak memberikan efek ya atau proteksi tapi cukup aman untuk jantung dan ginjal dan juga bisa digunakan ya pada fungsi ginjal yang menurun. Nah, bagaimana dengan SGLT2 inhibition? Nah, memang obat ini bersifat sebagai istilahnya mengontrol kadar gula darah puasa, ya. Kemudian dia mempunyai efek menurunkan berat badan. Nah, ini sangat menarik ya karena banyak pasien DM itu berat badannya meningkat dengan menggunakan obat-obat yang golongan lama. Dan sementara itu dia juga mempunyai efek yang menguntungkan untuk atherosclerosis, cardiovascular disease, heart failure, dan chronic kidney disease. Ya, ini kombinasi yang sebetulnya sangat menguntungkan untuk pasien-pasien DM tipe 2. Khusus untuk SGLT2 dan DPP-4 inhibitor, kalau kita gunakan secara bersamaan, maka dia memperlihatkan complementary effect, ya, efekasinya meningkat, ya. Jadi kalau kita lihat mungkin SGLT2 itu bisa menurunkan HbA1c sampai 0,8, DPP-4 0,6, maka dikombinasi ini bisa menurunkan mungkin 1,4 ataupun lebih, ya. Dan kalau kita gunakan ini kombinasi, karena memang kadar gula darahnya sudah mulai turun dengan DPP inhibitor, maka efek glukosuria dari SGLT2 itu tidak menjadi bertambah berat. Berarti efek sampingnya itu bisa menjadi berkurang, ya. Dan ini bisa dibuktikan dari hasil penelitian ini. Jadi ini adalah randomized control trial, ya, dari pasien-pasien diabetes DM tipe 2, ya, kemudian dibagi ke dalam 3 kelompok secara random, dan di sini masing-masing kelompok ada sekitar 130-an sampai 140. Masing-masing kelompok mendapatkan kombinasi fixed dose combination, ya, 1 kali sehari EMPA 10 mg dengan linagliptin 5 mg, dan 1 kelompok mendapatkan EMPA saja 10 mg, dan 1 kelompok mendapatkan lina 5 mg, ya. Dan studi ini dilakukan selama 52 minggu, 1 tahun, tetapi dia juga dilakukan evaluasi atau analisa pada 24 minggu, ya, khususnya mengenai primary outcome-nya itu adalah mengenai perubahan HbA1c. Nah, sekarang bagaimana perubahan HbA1c sejak awal? Jadi pasien ini rata-rata HbA1c-nya sekitar 8 pada awal studi, ya. Dan kita bisa lihat di sini bahwa pada kelompok EMPA-LINA ini ada penurunan HbA1c sebesar 1,08%. Sedangkan kelompok EMPA penurunannya adalah 0,6, kelompok LINA itu adalah 0,7, ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada complementary effect penurunan HbA1c pada EMPA dan LINA. Nah, kalau kita lihat pasien-pasien yang HbA1c-nya lebih dari 7%, ya, berapa yang bisa mencapai kurang dari 7%, ya. Pada kelompok EMPA-LINA itu bisa 57% yang mencapai di bawah 7, ya, dibandingkan kalau yang mendapatkan EMPA itu 28%, yang mendapatkan LINA itu 36%, ya. Jadi lebih banyak pasien-pasien yang bisa mencapai target.
lebih banyak pasien-pasien yang bisa mencapai target. Teman-teman sejahat sekalian, bagaimana dengan yang HbA1c awalnya tinggi? Jadi di sini ada sejumlah pasien yang awalnya itu lebih dari 8,5 ya. Di sini ada yang 9%, ada yang 9,3% ya. Dan jumlah pasiennya memang tidak begitu banyak. Masing-masing kelompok itu karena tadi sudah dibagi secara random, jadi kurang lebih sama, ada 30 pasien yang di atas HbA1c itu 8,5. Dan ternyata penurunan HbA1c itu bisa lebih besar. Ya. Jadi kalau HbA1c awalnya itu tinggi, misalnya 9% pada studi ini, maka penurunannya bisa 1,6%. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau awalnya tinggi, penurunannya menjadi lebih banyak. Ya. Ini masih dalam studi tadi, dan kita tadi tahu bahwa setelah dilakukan evaluasi 24 minggu, yang hasilnya sudah kita lihat, kemudian dilanjutkan sampai 52 minggu. Yang ingin dilihat apakah efikasi yang diperoleh pada 24 minggu itu bisa dipertahankan sampai 52 minggu, ya, atau 1 tahun. Dan kita bisa lihat di sini bahwa kelompok Envalina itu penurunan HbA1c-nya itu bisa dipertahankan terus, masih tetap di bawah 7 ya. Ini saya kira menarik ya, berarti istilahnya sustainability itu bisa dipertahankan paling tidak dalam studi ini sampai dengan 1 tahun ya. Jadi kombinasi ini bila digunakan sebagai early intervention, kita tetap bisa mempertahankan keberhasilannya untuk jangka waktu yang lebih lama. Nah, bagaimana dengan berat badan? Karena tadi salah satu pertimbangan untuk memilih kombinasi ini adalah karena dia mempunyai efek penurunan berat badan. Ya, jadi kita lihat sini bahwa pada kelompok Envalina itu penurunan berat badannya bisa sampai 2,6 kg. Ya. Dan kelihatannya efek ini adalah efek dari empagliflosin ya, karena pada kelompok empagliflosin juga ada penurunan berat badan yang kurang lebih sama, yaitu 2,5 kg ya. Ya, seperti tahu bahwa empagliflosin juga mempunyai efek penurunan tekanan darah, dan di sini bisa dilihat bahwa ada penurunan gula darah, tekanan darah walaupun tidak besar, sebanyak antara 2 sampai 3 mm Hg sistolik ya. Jadi ini adalah efek penurunan gula darah. Di dalam studi ini juga diperhatikan mengenai adverse event yang khusus ya, karena memang ini sering terjadi pada kelompok empagliflosin atau SGLT2 inhibitor, maka kita mendapatkan perhatian khusus. Ternyata tidak terjadi peningkatan untuk infeksi saluran kemih, tidak terjadi peningkatan untuk infeksi genitalia, dan juga kejadian volume defisit itu juga tidak terlalu meningkat, ya, dan juga mengenai pankreatitis juga tidak meningkat. Nah, mengenai kejadian hipoglikemi, ya, saya kira juga tidak berbeda jauh dengan kelompok linagliptin, bahwa memang ada confirmed hipoglikemi sebanyak pada 3 pasien. Jadi tidak terjadi peningkatan pada adverse event yang menjadi perhatian khusus pada studi ini. Ya, tentunya kita ingin tahu apakah memang kombinasi ini memperbaiki fungsi sel beta ya, karena DPP-4 inhibitor itu kan kita kenal bisa memperbaiki fungsi sel beta ya, incretin effect. Nah, kita lihat di sini, jadi pada awalnya pasien itu di glycemic clamp, sehingga kadar gula darahnya itu kadar insulinnya itu sama ya, disekresi insulinnya sama. Kemudian setelah itu ya diberikan glukosa dan dilihat kadar insulinnya meningkat atau tidak, ya, yang mencerminkan efek dari beta selnya. Dan kita lihat ini adalah yang merah, ya, ini adalah yang baseline, tidak mendapatkan terapi,
Kemudian ini adalah kelompok yang mendapatkan EMPA saja. Dan yang biru ini adalah kelompok yang mendapatkan EMPA plus placebo. Dan ini adalah EMPA plus Lina. Ya, EMPA plus Lina. Oh enggak, ya EMPA plus Lina. Yang hijau EMPA plus Lina. Dan kita lihat pada kelompok yang EMPA plus Lina itu memperlihatkan sekresi insulin yang paling baik dalam studi ini, ya, studi klaim teknik ini. Saya kira ini menarik ya, bahwa ternyata kombinasi ini bisa memperbaiki sekresi insulin yang dibuktikan dari penelitian ini. Nah, kita lihat bahwa pada Lina dan EMPA fixed dose combination, bagaimana kalau dibandingkan pemberian Lina dan EMPA secara terpisah? Dan ini ada beberapa studi yang dilakukan untuk membandingkan pemberian secara terpisah dan pemberian secara fixed dose combination. Dan di sini dari meta-analisisnya menghasilkan bahwa hasilnya lebih baik yang fixed dose combination dibandingkan dengan diberikan secara terpisah, di mana HbA1c-nya lebih kecil 0,5% pada yang fixed dose combination. Saya kira ini cukup menarik ya. Kenapa kok bisa begitu? Padahal barangnya itu sama, yang satu dalam satu pil, yang satu dalam pil yang terpisah. Ya. Nah, kalau kita lihat dari studi-studi yang lain, ya, yang melihat ketaatan berobat itu, ya, kalau kita lihat bahwa kondisi clinical trial dibandingkan dengan real world, itu selalu ada selisih efekasi dari studi-studi tersebut, di mana pada real world itu biasanya HbA1c-nya penurunannya lebih kecil dibandingkan yang dari uji-uji klinik, di mana pada uji klinik itu memang di dalam pengawasan yang ketat ataupun kondisi khusus, ya. Nah, kenapa demikian? Nah, di sini kemudian dicoba mencari penjelasannya. Ternyata bahwa ini bisa dijelaskan pada ketaatan. Jadi kalau real world itu kan dilepas, tidak ada istilahnya upaya khusus supaya dia minum obat teratur. Sedangkan pada uji klinik itu biasanya kita usahakan supaya mereka itu minum obat secara teratur supaya bisa memberikan efekasi yang besar, ya. Dan selisih ini bisa dijelaskan 75% oleh karena ketaatan minum obat. Jadi ketaatan minum obat itu sendiri merupakan isu yang penting di dalam kontrol gula darah, ya. Memang kita tahu bahwa ketaatan berobat itu sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor obat itu sendiri, misalnya fixed dose combination dibandingkan dengan kombinasi lepas, dan juga faktor-faktor dari pasien itu sendiri. Misalnya pasiennya usianya, kemudian budayanya, dan lain-lain. Tetapi obat juga mempengaruhi, misalnya obatnya terlalu banyak, dan seterusnya. Dan ini ada studi yang lain juga yang mengatakan bahwa sebetulnya kalau pilnya terlalu banyak, misalnya ada 3, maka ketaatan minum obatnya itu pasti lebih rendah dibandingkan yang pilnya hanya 1. Jadi fixed dose combination itu pasti bisa meningkatkan ketaatan minum obat, gitu ya. Jadi sekali lagi di sini ya, kalau kita memberikan single pill combination, ya, sebetulnya itu memberikan efek yang menguntungkan untuk pasien-pasien kita, ya. Keuntungannya apa? Pertama, ya, lebih awal dan lebih cepat untuk mencapai target. Nah, itu keuntungan pertama. Yang kemudian yang kedua, ada complementary effect, ya, dari obat-obat yang diberikan dalam kombinasi itu, dan juga mempunyai efek kardiovaskuler dan renal benefit, ya. Kemudian juga regimennya menjadi lebih simple, ya, sehingga adherensinya menjadi lebih baik. Nah, kemudian kalau kombinasi itu biasanya juga penggunaannya dosisnya lebih kecil dibandingkan kalau kita menggunakan dosis monoterapi ataupun secara terpisah. Nah, yang tidak kalah penting terakhir adalah
clinical inertia. Jadi clinical inertianya karena ini memang early combination pasti bisa memberikan keuntungan pada clinical inertia. Clinical inertia bisa lebih ditekan. Ya. Jadi sekali lagi ada 4 isu penting. Pertama bahwa diabetes care itu banyak pendekatannya, ya, dan biasanya kita memang outcome based, jadi menginginkan hasil. Kemudian juga ada glycemic base, ya, kontrol gula darah. Ya, kemudian di sini early intervention itu merupakan satu pilihan yang bagus dan kombinasi yang rasional tuh yang sebenarnya kita lihat itu kita bisa lihat bahwa lebih cepat mencapai kontrol gula darah, mencegah clinical inertia, dan mencegah atau mengurangi penggunaan dosis secara optimal yang secara maksimal yang menurunkan efek samping lebih minimal. Jadi bisa kita simpulkan ya dalam slide yang terakhir ini bahwa terapi tradisional secara sekuensial itu sebetulnya tidak optimal untuk mencegah komplikasi DM tipe 2. Kemudian intervensi yang dini dengan terapi kombinasi itu adalah bagian dari terapi proaktif untuk mencapai kontrol gula darah yang baik. Kemudian adanya kombinasi empagliflozin dan dinagliptin ini, ya, itu kelihatannya memang memperlihatkan efek HbA1c yang menurun dan lebih bagus, lebih kuat, dan glisambi, Enfalina ini sangat nyaman karena ada dalam 1 tablet, dan juga setelah dibuktikan dari hasil uji klinik itu adalah aman dan dapat ditoleransi dengan baik. Setelah presentasi saya ini nanti akan disambung oleh Dr. Wismandari yang akan memberikan data-data lebih banyak ya, uji klinik obat kombinasi baru ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Pradana. Jadi tadi sudah sangat jelas bagaimana cara penggunaan untuk fixed dose combination ya, yang dalam hal ini kita bicaranya mengenai SGLT2 inhibitor digabungkan dengan DPP4 inhibitor, yaitu EMPA digabungkan dengan linagliptin. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh lagi, saya tentunya lupa mengucapkan tadi terima kasih untuk teman farmasi yang membantu terselenggaranya sesi pada hari ini, yaitu PT Zwelling Pharma. Nah, tadi Prof. Pradana sudah bicara mengenai teori-teorinya ya, data-datanya, studi-studinya. Nah, saya akan melanjutkan Prof. Pradana tadi bicaranya nih Prof. Saya lanjutkan bicaranya Prof ya Prof. Jadi bagaimana kita bisa mengaplikasikan hal tersebut ke dalam teori yang akan ke dalam praktek kita sehari-hari. Ya, kita slide-nya. Baik, ini sebelum lanjut, saya pengen tahu nih teman-teman nih. Kan kalau praktek tuh kita jarang sekali yang pakai cuma 1 obat ya, walaupun ada aja sih ya dokter ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ada pasien yang memang harus dikombinasi karena mungkin tidak terkontrol dengan 1 obat. Nah, kira-kira sebagai pilihan utama kita kan biasanya metformin ya dokter ya, Prof. Dok. Nah, sekarang bagaimana Anda kalau mau menambahkan 1 obat lagi? Kira-kira pilihannya yang mana? Dokter akan pilih sulfonylurea, DPP4 inhibitor, SGLT2 inhibitor, atau yang lain ya. Yang lain ya bisa langsung pakai insulin atau akarbos atau alpha glucosidase inhibitor gitu ya. Nah, di antara ini yang paling sering Prof. Dokter berikan yang mana? Kalau lihat angkanya sekilas yang melesat yang paling atas ya, sulfonylurea nih langsung melesat nih. Jadi ada berapa persen nih? 67 masih berjalan. Kita sudah berapa persen? Baru 25% yang isi. Dokter, kita pengen tahu nih seberapa banyak para sejawat kita nih kalau memilih OHO yang lini berikutnya setelah metformin. Ya, kita stop dulu kali, coba berapa nih, udah berapa persen? Ya, ini baru 32%, tapi kita udah bisa kebayang ya, kira-kira ternyata Prof dan Dok banyak menggunakan sulfonylurea. Sangat bisa dimengerti karena di Indonesia memang itu yang tersedia paling banyak ya. Ya, yang berikutnya kita akan lanjut ke pertanyaan kedua. Kira-kira Dok, seberapa sering Prof Dokter memberikan
atau memberikan terapi yang menggunakannya fixed dose combination atau single pill combination. Jadi yang 2 atau 3 obat menjadi satu. Ini dalam rangka obat diabetes ya, Prof. Dok. Sering, kadang-kadang, jarang atau nggak pernah gitu ya. Mungkin kalau teman-teman yang prakteknya di puskesmas memang agak sulit kalau mengandalkan obat dari BPJS ya. Tapi mungkin kalau yang praktek di puskesmas terus praktek di pribadi pernah meresepkan, coba lihat berapa persen Prof dan Dok meresepkan. Kayaknya sama nih angkanya ya. Yang sering juga banyak, yang kadang-kadang banyak, yang jarang kayaknya sedikit ya. Jadi rata-rata kayaknya pernah. Tapi ternyata banyak juga yang nggak pernah nih. Nggak pernah ini karena memang nggak tersedia di rumah sakitnya atau memang mungkin masih agak bingung yang fixed dose kayak apa nih cara makainya dan fixed dose yang mana yang akan diberikan kepada pasien yang seperti apa. Mungkin juga seperti itu. Baik, kita udah 30%, boleh kita stop aja panitia. Jadi udah bisa kebayang ternyata hampir sama antara sering, kadang-kadang dan nggak pernah. Yang jarang itu sedikit ya. Baik, yuk kita lanjut kalau gitu. Nah, ini kita akan ke presentasi saya. Tapi sebelum ke presentasi, saya pengen Prof dan Dok sekalian di akhir presentasi ini itu bisa mengerti bahwa yang namanya early intervention itu penting. Sebenarnya saya nggak perlu ngungkapin lagi karena tadi Prof Pradana udah panjang lebar. Tapi paling tidak di akhir sesi, maksudnya akhir sesi saya dan Prof Pradana ya, itu bisa mengerti bahwa early intervention itu ternyata merupakan suatu hal yang penting ya. Yang berikutnya adalah mengerti konsep untuk memberikan terapi kombinasi. Jadi terapi kombinasi banyak, tapi konsepnya bagaimana cara berikannya di akhir ini Bapak Ibu Prof Dok udah ngerti semua ya. Kemudian bisa mengevaluasi treatment goal dari masing-masing pasien. Jadi bukan satu pasien itu berlaku untuk semua, beda-beda ya. Yang mana, yang treatment goalnya yang seperti apa, yang diperlukan untuk pasien seperti apa. Kemudian yang terakhir bisa memberikan effective decision berdasarkan efektivitas dari cost dan benefitnya. Ya. Ini saya nggak akan cerita panjang lebar karena tadi Prof. Pradana sudah menjelaskan. Ini adalah suatu hal yang menunjukkan inersia, clinical inersia kita. Jadi kita cenderung melakukan seperti ini nih ya. Kita udah ngelihat baru turun sedikit, belum nyampe turun yang kita pengen, baru dikasih kombinasi. Kemudian masih di atas sedikit, udah dikasih, baru dikasih kombinasi. Jadi intinya kita memberikan terapi kombinasi atau ditambahkan terapi berikutnya itu kalau dia udah mulai turun tapi belum turun yang benar gitu loh, belum turun banget. Nah, kita pengennya kayak gini. Kita pengennya seperti ini. Jadi kalau dia sudah turun mencapai target, nah itu baru kita bisa memberikan pemikiran oke, ini bisa dilanjutkan ya. Jadi jangan tunggu naik dulu, kita pertahankan supaya dia tetap di range yang kita mau. Jadi kita pengennya di range yang di bawah ini nih ya, yang di bawah ini. Ya. Ini sudah dikatakan oleh Prof. Pradana. Jadi kalau HbA1c yang kita pengen itu pada pasien ini masih jauh, itu bisa sekitar sampai 1-2%, 1,5-2% di atas target. Jadi misalnya kita targetnya maunya 7, tapi ternyata masih 8,5, itu kita sudah mulai bisa dilakukan kombinasi. Ya, jadi nggak usah nunggu sampai 10 dulu gitu, nggak usah ya, karena kita bisa lakukan even baru 1,5 di atas target, misalnya baru 8,5 karena kita pengennya 7 ya. Nah, kalau memang kita udah boleh early intervention dalam bentuk kombinasi, kita harus tahu dong kalau mau kombinasi kita pakainya yang mana dan pakai jalur yang mana yang bisa kita kombinasikan. Nah, kita harus ngerti dulu nih gambar ini. Ya, kita harus ngerti dulu mengenai Egregious 11 ya. Egregious 11 ini membagi patogenesisnya diabetes dan juga bagaimana cara memberikan obat berdasarkan mekanisme bagaimana terjadinya hiperglikemi pada pasien tersebut. Misalnya yang pertama, terjadi gangguan pada sel beta di pankreas ya, sehingga akan terjadi penurunan insulin. Nah, di situ bisa masuk tuh incretin ya, golongan incretin yang kita punya. Kemudian terjadinya penurunan efek dari incretin. Efek dari incretin ini tentu kita bisa masuk obat-obat golongan incretin. Kemudian juga dari sel alfa, defek sel alfa itu juga bisa masuk lagi-lagi obatnya incretin ya, yang ujungnya akan memberikan efek hiperglikemi pada pasien-pasien dengan diabetes. Kemudian dari efek resistensi insulin, kita lihat yang di sebelah, maaf, kepencet. Ya, kita lihat dari yang sebelah kanan ya, yang sebelah kanan itu kalau kita bicara mengenai resistensi insulin, kita bicara mengenai metformin, TZD, ya itu adalah obat-obat yang bisa memberikan perbaikan pada resistensi insulin. Kemudian dari sisi kolon, dari sisi inflamasi, kemudian dari sisi stomach ya, dan juga dari brain, semua itu akan memberikan mekanisme tertentu sehingga terjadinya hiperglikemi. Obat yang mana yang bisa dipakai di setiap mekanisme itu ada.
ya. Nah, kita mau pakai mekanisme kombinasi yang mana? Satu di sini, satu di sana. Jangan dua-duanya di satu jalur yang bersamaan, ya. Jadi Prof dan dokter harus mengerti dulu mengenai mekanisme ini sehingga kita masuknya dari berbagai jalur. Ya. Yang berikutnya tadi Prof Pradana sudah menjelaskan ini panjang lebar. Jadi intinya tadi adalah mekanisme patogenesisnya, kemudian obatnya apa. Nah, ini guideline-nya. Guideline punya Perkeni, kita memberikannya seperti ini. Tapi guideline ya guideline. Terlepas guideline-nya seperti ini, tapi yang kenal pasiennya adalah Bapak Ibu sekalian. Prof dan dokter lebih tahu pasien yang Prof dokter pegang dibanding dengan guideline ini. Jadi silahkan memberikan terapi yang garis besarnya seperti ini, tetapi nanti kalau misalnya mau memberikan, silahkan lakukan modifikasi-modifikasi sesuai dengan kondisi pasiennya. Ya, kita karena tadi kita bicara bagaimana mengaplikasikan ke klinik, nah kita jadi harus belajar dari kasus ya, Prof Dok. Kasusnya kayaknya klasik banget, laki-laki 56 tahun datang dengan medical check up, belum diabetes sebelumnya, jadi beliau benar-benar kaget datang ya, ternyata hasil medical recordnya seperti medical check up-nya seperti ini. Beliau adalah seorang perokok, jadi orang sibuk nih ya, finance director, kemudian dia obesitas dengan 27 BMI-nya dan tekanan darahnya masih dalam batas normal. Kita lihat kardiometabolic parameternya seperti ini. Jadi kalau kita lihat HbA1c-nya, bayangin pertama kali medical check up terus langsung 9,9, lemes banget ya. Pasti kaget banget ini pasiennya. Kemudian gula puasanya 173 dengan postprandialnya 281. Nah, kalau kita lihat dari sisi parameter untuk lipidnya tinggi memang, tapi nggak terlalu tinggi sekali ya. Kita lihat LDL-nya 136, HDL-nya tapi juga rendah, trigliseridnya 361. Ureum kreatinin masih dalam batas normal dengan eGFR-nya 82. Sepakat ya kita kayaknya ya, ini adalah type 2 diabetes dengan dyslipidemia. Udah no doubt ya, angkanya udah jelas banget, udah ada 3 parameter yang menunjukkan bahwa beliau gula darahnya tinggi. Nah, pertanyaannya, kira-kira kalau kondisinya seperti itu, Prof dan dokter akan berikan obat apa? Ya, boleh pollingnya. Metformin aja ya, kemudian metformin plus sulfonylurea, metformin plus DPP-4, metformin plus DPP-4 dan GLP-1 receptor agonist, metformin DPP-4 dan SGLT2 inhibitor. Kira-kira yang mana yang Prof dokter akan kasih? Baru 23%. Dari sini udah kelihatan, mungkin ini efek dari kuliah sebelumnya kayaknya ya. Jadi metformin dan DPP-4 inhibitor masih terbayang-bayang kuliahnya Dr. Diki, Dr. Budiman dan Dr. Aswin nih kayaknya masih nempel banget ya. Ya, yang melesat yang itu yang metformin plus DPP-4 inhibitor. Boleh kita udah berapa persen nih? 29%. Udah oke, kita stop dulu. Ya, udah kebayang soalnya dominasinya adalah metformin plus DPP-4. Artinya teman-teman memang dalam kondisi seperti itu ternyata langsung memberikan kombinasi dan kombinasinya baik sekali Prof Dok ya. Masalahnya emang itu udah pas atau belum kombinasi ini? Boleh ditutup? Ya, kita langsung ke slide berikutnya. Jadi kita perhatikan flowchart ini. Flowchart ini adalah 2021 ya. Kita lihat ini dari Heart Association ya. Kalau kita lihat dari pasien-pasien yang nggak ada ASCVD risk. Tadi pasien kita nggak ada ASCVD risk-nya, dia juga nggak pernah sakit jantung, nggak pernah ada stroke gitu ya. Jadi pasiennya masuk di dalam kategori yang belum ada atau ya belum ada sih maunya yang nggak ada ya. Dia yang tidak ada ASCVD established. Masuknya seperti ini ya. Jadi kita lihat di step pertama lakukan comprehensive management ya, baik tekanan darahnya, lipidnya itu semua harus ditata laksana dengan baik. Selanjutnya step kedua, kalau misalnya ternyata tidak terlaksana dengan baik, targetnya nggak mencapai, yaitu kita pengennya misalnya di bawah 7, baru kita bisa tambahkan, lihat yang paling bawah, kita bisa tambahkan diberikan SGLT2 inhibitor atau GLP-1 receptor agonist ya. Jadi kalau dia nggak ada established ASCVD, pilihan pertamanya yang atas dulu ya, yang atas dulu nih, yang ini dulu, lakukan semuanya ya. Setelah itu kalau nggak berhasil, baru step kedua adalah seperti ini. Nah, yang sebelahnya adalah yang established, kita belum bicara, kita lewatin dulu ya yang sebelah kanan ya. Ya, kita lihat untuk yang seperti tadi ya, pasien-pasien seperti tadi, masuknya adalah di yang nomor 2 ya, nomor 2 yaitu yang ini. Pasiennya belum ada ASCVD risk ya, tetapi dia juga nggak well
kontrol orang 9,9, jadi yang pertama juga nggak termasuk, tapi yang ketiga dia juga nggak termasuk karena belum established ACVD-nya. Jadi artinya tadi ya step 1 dengan step 2 ya. Nah tadi ini udah diterangkan oleh Prof. Pradana. Jadi kalau kita mau memberikan pasien ini tadi kan udah dibilangin nih, berarti obat-obatannya sebenarnya terserah aja. Kalau nggak terkontrol dengan baik baru kita masuk berikan obat-obatan yang tadi SGLT2 atau GLP-1. Dalam memilih tadi kita lihat orangnya obesitas. Orangnya obesitas, kita nggak mau kasih obat yang lebih gemuk dong, membuat dia gemuk. Tadi pilihannya salah satunya metformin plus sulfonylurea. Kayaknya sih saya nggak pengen ngasih itu ya, karena orangnya udah 27, udah obes. Nah, jadi kita pilih obat-obatan yang kira-kira aman untuk berat badannya. Kalau kita lihat di sini, obat-obatan yang lama itu biasanya memang weight gain, yaitu insulin, sulfonylurea. Jadi kayaknya sementara ini bukan pilihan buat pasien-pasien itu, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah obat-obatan yang kita nggak pengen. Nah, bagaimana dengan yang kita pengen pasiennya turun? Ya, pakainya yang baru, yang sebelah sana, ya. Yang sebelah sana, obat-obatan baru ini biasanya memberikan efek penurunan berat badan. Tetapi nggak semua berhasil juga ya, Prof. Dok. Jangan dikasih ini langsung pasti turun, nggak juga gitu ya. Tetapi sangat besar dari mekanismenya dia bisa memberikan efek penurunan berat badan, yaitu SGLT2 inhibitor dan GLP-1 receptor agonist. Sedangkan pilihan yang tadi Prof. Dokter pilih, yaitu DPP-4 inhibitor, itu memang dia netral, ya. Nah, kemudian dari treatment algoritma yang sama tadi, dari perkumpulan yang sama, organisasi yang sama, tapi ini tahun 2019. Ini adalah cara pemilihan obatnya, ya. Jadi lagi-lagi pemilihannya dikotakan menjadi orang yang sudah established atau yang belum established. Established ACVD maksudnya, ya. Silakan pilih obat-obatannya yang mana gitu. Tapi ujungnya selalu disebutkan kalau dia ada established, yang paling penting adalah diberikan yang kotak hijau kalau sudah established, ya. Ya, jadi pada Mr. A ini kita kasih tentunya udah satu dong ya, stop smoking. Tadi ada di dalam algoritma, stop smoking dulu nomor 1 ya. Kemudian dietary dan lifestyle-nya supaya berat badannya turun, itu harus wajib. Kemudian atorvastatin harus diberikan, dan juga initiate mulai metformin, dan bisa ditambahkan empagliflozin karena kita pengen orangnya turun berat badannya ya. Jadi boleh langsung 2 nih Prof. Dok. Jadi boleh langsung pakai metformin plus empa atau metformin plus lina. Nah, kalau nggak terkontrol dengan baik, monggo langsung berikan metformin, empa plus lina. Nah, kalau udah pakai empa plus lina kan jadinya 3 obat sama metformin. Gimana caranya mensimplifikasi? Mungkin kita bisa pertimbangkan FDC lah di sini tempatnya, yaitu bisa diberikan FDC yang lina plus empagliflozin, karena itu sama-sama dosisnya satu kali sehari. Karena kalau metformin plus lina ya bisa juga, tapi linanya tuh 1 kali sehari, metforminnya 2 kali sehari. Jadi mungkin lebih pas kalau kita kombinasikannya empa dengan lina. Ya, case berikutnya wanita. Nah, kalau ini beda lagi kasusnya. Kalau ini sudah diabetes dan sudah established ACVD, bisa dilihat di sini ya. Jadi sudah pernah history myocard infarct dan juga pernah stroke yang berulang. Jadi ini bayangin ACVD-nya established banget, kuat banget ya. Nah, tapi dia juga ngaku nih, ada di garis-garis merah ya. Dia ngaku, kan dia obes nih, pertama itu jadi sorotan kita. Dia juga ngaku bahwa dia poor adherence, jadi kadang minum obat kadang enggak ya. Kemudian juga ada several episode of hypoglycemia. Itu poin-poin yang harus kita highlight sebelum kita berikan terapi pada pasien ini. Jadi kita berikannya nanti ya, kita pikirin. Sekarang parameternya dulu nih kita lihat. Ini orang poor adherence katanya, terus parameternya kayak apa? Kayak gini ya. Jadi kita lihat HbA1c-nya not bad sih, 8,5 ya, walaupun karena dia sebenarnya minum obat, cuman kadang suka lupa-lupa gitu ya. Kemudian puasanya 155, blood pressure-nya 145/90, dan yang lain-lain masih cukup baik, IGFR-nya 61 ya, cukup baik, dan agregasinya udah bagus lah untuk orang yang ACVD. Nah, berikutnya kita lihat obat yang diberikan pada pasien ini yang katanya hilang timbul minumnya, yaitu diberikan metformin, kemudian diberikan sitagliptin, dan juga diberikan FDC untuk anti hypertensionnya ya, dan atorvastatin serta aspelet ya. Nah, pada kondisi kayak gini, pasien seperti tadi ya, dengan kondisi-kondisi highlight yang tadi saya garis merah, kira-kira Prof. Dokter mau kasih apa? Dikasih plus sulfonylurea, karena kan tadi metformin plus sitagliptin ya. Mau ditambahin sulfonylurea, mau ditambahkan thiazolidinedione, SGLT2 inhibitor, GLP-1 receptor agonist, atau basal insulin? Yang mana?
Oke, kayaknya udah kelihatan dominan nih dalam 20% ya, dalam 20% pemilihan ini yang paling menonjol ternyata yang ketiga, SGLT2 inhibitor. Jadi kalau tadi masih ragu-ragu pilihannya apa, kalau sekarang kasus kedua kayaknya udah mulai tune in ya, karena pilihannya kalau ini jelas banget soalnya ada ACVD-nya. Baik, kita udah hampir 30%, kita cut karena udah kelihatan soalnya nih ya. Jadi teman-teman ternyata memilih metformin, sitagliptin ditambah SGLT2 inhibitor. Ya, jadi kalau kita mau memilih SGLT2 inhibitor, kita sebenarnya pemilihannya karena apa ya? Salah satunya tadi adalah penurunan berat badan ya. Padahal tadi di PP4 kan netral ya. Tetapi ada hal lain juga yang penting. Orangnya pernah hipoglikemi. Jadi kita mesti pilih obat yang nggak hipoglikemi. Jadi sulfonylurea kayaknya bukan, basal insulin juga bukan gitu ya. Jadi kayaknya kita pilihnya ke yang sebelah sana, yang warnanya biru ya. Yang warna biru yaitu SGLT2, GLP-1 di PP4. Di PP4 kita udah pakai ya. Metformin juga udah pakai. Nah, dari ESC 2021 ini guideline-nya menunjukkan seperti ini, maaf. Ya. Jadi kita tentukan dulu pasien ini adalah pasien yang moderate risk, high risk, atau very high risk. Pasien yang tadi jelas banget jatuhnya adanya di, maaf mana sih, ini dia. Jatuhnya adanya di sini, pasien diabetes dengan established. Jadi dia paling tidak dia sudah masuk dalam golongan high risk. Artinya dia harus apa? Flowchart-nya lagi yang kita lihat tadi, ya. Yang sebelah sini tadi kita udah lihat ya. Kita ngeliatnya sekarang ke yang sebelah kanan. Dari step pertama udah langsung masuk tuh SGLT2 inhibitor ya. Kalau kita lihat dari sisi yang sebelah kanan ini, mana kamu? Ya, ini dari sisi yang ini begitu step pertama langsung masuk SGLT2 inhibitor. Jadi walaupun ada pilihan-pilihan lain tapi karena di establish masuknya SGLT2 inhibitor ya. Kemudian step keduanya kalau belum dimasukkan SGLT2 inhibitor ya masukkan saat itu juga, atau GLP-1 reseptor agonis. Jadi GLP-1 juga boleh ya, silakan Prof dokter mau pilih itu boleh ya. Untuk SCVD dia sama baiknya, namun tentu satunya oral, satu suntik. Silakan mau pilih yang mana sesuai selera ya. Nah, kemudian untuk pemilihan obatnya, kalau yang tadi untuk pasien-pasien naif, kalau ini untuk pasien yang sudah menggunakan metformin dan sudah menggunakan dan jelas ada ACVD. Kalau kita lihat yang sebelah sini ya, jadi pasiennya segera bisa diberikan SGLT2 inhibitor. Jadi dari golongan yang tadi secara komprehensif itu sudah dibilang berikan SGLT2. Apalagi dari yang pemilihan obat dari awal itu udah langsung masuk ya. Jadi komprehensifnya aja udah masuk, apalagi dari pemilihan OHO-nya tentu SGLT2 harus masuk juga ya. Nah, saya kembalikan kepada kalau tadi kita bicaranya banyak yang dari luar yaitu dari Eropa, sekarang kita bicara Indonesia dong ya. Tadi ini udah diungkit-ungkit, ini adalah guideline kita untuk memilih obat-obatan ya. Obat-obatan ini, guideline ini bukan guideline, inilah ya algoritma dari konsensus. Itu adalah algoritma yang sudah disesuaikan berdasarkan Indonesia ya, berdasarkan kebutuhan dan juga apa yang ada di Indonesia tuh seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat di poin yang ketiga, Prof dokter bisa lihat. Jadi mungkin guideline algoritmanya mirip-mirip dengan yang lain, tapi kita ada poin nomor 3 yang kita tuliskan ya, tuliskan di bawah ini. Nah, nomor 3 ini adalah kalau misalnya orang-orang pasien-pasien kita ini memiliki ASCVD yang established, kemudian ada CKD, kemudian ada heart failure ya, itu akan sangat baik kalau kita memilih obat-obatannya walaupun di urutannya ini siapa aja boleh masuk, tetapi alangkah baiknya kita memilih yang memiliki keuntungan ya, keuntungan untuk kondisi-kondisi tersebut, yaitu beberapa SGLT2 inhibitor dan beberapa GLP-1 reseptor agonis. Jadi beberapa saya tekankan, tidak semua ya. Ya, ini udah dibicarakan sama Prof. Kalau tadi kita udah kepikiran mau kasih, kan ini udah pakai di PP4 ya, kemudian kita masukkan SGLT2 inhibitor, inilah yang akan didapatkan oleh pasien kita ya. Dari berbagai mekanisme yang bisa memberikan efek hiperglikemi pada pasien tersebut, itu bisa diblok dengan pemberian 2 agen ini. Bisa dibloknya bisa di berbagai defek ya, bisa dari ususnya diblok, kemudian juga dari pankreasnya diblok, baik beta maupun alfa, kemudian dari liver dan juga dari kidney. Dari semua target tersebut itu bisa diblok dengan pemberian kombinasi 2 ini ya. Nah, tadi ini juga udah, jadi saya nggak akan bicara lebih banyak kalau misalnya udah di Prof ada ya. Jadi ini adalah kita main timbangan gitu ya. Kalau misalnya kita mau menggunakan obat ini, kita akan mendapatkan 2 hal ini. Yang sebelah kiri itu di PP4 inhibitor kita akan mendapatkan
mudah penggunaannya ya karena cuma 1 kali sehari, kemudian tolerability-nya baik karena dia efek sampingnya sedikit sekali memang ya. Kemudian juga CV dan renal safety-nya sangat baik. Kemudian bisa diberikan walaupun pada gangguan ginjal, terutama ini linagliptin kalau kita bicara linagliptin. Kemudian impairment ya. Nah, yang kalau kita berikan SGLT2 inhibitor itu keuntungannya adalah bisa fokus untuk fastingnya, sedangkan kalau di PP bisa fokus di postprandial, walaupun dua-duanya memberikan efek sebenarnya. Kemudian ada weight loss-nya dan juga jelas yang tidak ada di obat lain selain di GLP-1 ya, itu adalah bisa berefek kepada ASCVD, heart failure dan juga ke CKD. Jadi kalau kita berikan dua, ya ini dapat dua-duanya gitu intinya. Nah, pada pasien tadi ada isu adherence ya, jadi dia nggak terlalu patuh minum obatnya. Nah, kalau kita berikan single pill, ini akan kita dapat. Ini tadi udah disinggung semua sama Prof. Pradana, jadi saya nggak akan singgung lagi. Tapi kalau kita berikan pasien ini single pill, ini sangat diperlukan oleh pasien-pasien kita. Ya, pasien Ibu L tadi ya, ini sangat diperlukan. Jadi lebih gampang dan lebih cepat untuk mencapai targetnya. Kemudian jadi multiple terapi ya, tadi dari berbagai defek bisa dapat gitu kan. Simple regimennya, kemudian juga bisa tentunya ujungnya diharapkan meningkatkan adherence dan juga bisa menurunkan potensial side effect kalau kita berikan sendiri-sendiri, dan yang terakhir bisa mendelay progression dari diabetesnya. Jadi ujungnya bisnis L ini akan diberikan pertama, tentu harus dicari tahu, nggak ngelurut kenapa gitu ya. Jadi jangan kita kasih obat saja, kita nggak tahu kenapa. Siapa tahu ternyata dia nggak punya uang buat beli obat, itu kan beda lagi. Atau dia memang lupa karena nggak diingatkan anaknya, itu harus dicari tahu ya. Yang berikutnya sama seperti Pak A tadi, Mr. A, bahwa lifestyle itu sangat penting ya, nomor 1 sebenarnya lifestyle dibanding obat-obatan. Kemudian sitagliptinnya bisa kita stop karena kita berpikir kita bisa berikan FDC, yaitu lina bersamaan dengan EMPA. Ya jangan double-double juga gitu kan, bisa 1 tablet untuk 2, why not ya. Kemudian itu tadi untuk anti hipertensinya juga sudah diberikan FDC ya. Kemudian monitor fungsi ginjalnya karena pasiennya sudah pas di 60 ya, karena udah di atas 65 biasanya kita mesti hati-hati untuk pemberian SGLT2 inhibitor. Dan yang paling penting juga adalah minta untuk pasiennya melakukan SMPK. Baik, ini yang terakhir sebagai konklusi saya adalah yang pertama, intervensi yang dini itu adalah merupakan suatu langkah yang sangat krusial, sangat penting ya. Kemudian kita sebagai dokter itu sangat penting untuk mengerti bagaimana mekanisme berbagai macam defek atau patogenesisnya terjadi hiperglikemi dan obat mana yang bisa masuk ya. Jadi kita harus mengerti nanti kalau pas kita mau melakukan kombinasi. Karena kemudian kita juga harus menentukan treatment goal, tujuan dari terapi untuk pasien A itu apa, pasien B itu apa, beda-beda ya. Semuanya harus ditentukan secara individual ya, itu harus ditentukan di awal terapi dari pasien-pasien tersebut ya. Dan yang terakhir yang sangat penting dari kedua pembicara kita ini sesinya adalah kita harus memberikan suatu keputusan yang efektif, dan itu adalah berdasarkan biaya, resiko, dan juga keuntungan dari apapun yang kita berikan pada pasien. Baik, saya rasa itu adalah slide saya yang terakhir. Terima kasih. Setelah ini kita akan lakukan diskusi bersama dengan Prof. Pradana. Kita langsung ke pertanyaan-pertanyaan, lumayan banyak nih Prof, jadi mungkin kita bisa jawab dengan singkat-singkat ya Prof. Yang pertama adalah dari Dr. Winarko. Kepada Prof. Pradana pertanyaannya ya Prof. Bagaimana efikasi pemberian FDC EMPA dan LINA untuk pasien dengan heart failure dibanding dengan EMPA saja? Terus bagaimana risiko hipoglikemi dengan kombinasi obat ini? Silakan Prof. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Jadi saya kira suaranya berkali. Ya. Di kita nggak apa-apa Prof. Nggak apa-apa ya. Ya. Kalau kombinasinya sama dengan kalau lihat efikasi terhadap heart failure, yaitu memang mengikuti EMPA-nya saja gitu ya. Jadi lingkungannya kan sebenarnya sifatnya netral gitu. Jadi saya kira ya jawabannya itu. Jadi mengikuti EMPA-nya saja. Jadi efikasinya tetap baik ya Prof, karena kita ngikutin EMPA-nya ya gitu. Dari linanya sendiri netral, aman, nggak apa-apa, nggak memperburuk tapi juga nggak memperbaiki heart failure ya Prof. Itu satu lagi Prof, risiko hipoglikeminya kalau menggunakan FDC ini bagaimana Prof? Saya kira tadi kan sudah ada hasil adverse event-nya, ternyata tidak meningkatkan. Prof, suaranya Prof? Tidak meningkatkan tidak. Baik,
Tadi harusnya ada di studinya yang De Fronso mungkin ya Prof, yang mengenai hipoglikemi, rasanya tidak menjadi double gitu gara-gara diberikan 2 agen gitu ya Prof ya? Tidak meningkatkan. Ya, baik. Dokter Danes bertanya ke saya ya Prof, mohon maaf nanti kita bareng aja jawabnya nih Prof. Izin bertanya, pada pasien diabetes tidak terkontrol dengan ASCVD, sering kita temukan dengan CKD stage 5. Untuk populasi tersebut, apakah bisa diberikan anti diabetik oral atau sebaiknya kita langsung inisiasi dan intensifikasi insulin? Terima kasih. Jadi terima kasih Dr. Danes, nanti kita jawab bareng sama Prof. Pradana juga, Prof. minta masukannya. Jadi kalau ditanya apakah masih bisa anti diabetik oral, jawabannya bisa. Karena masih ada obat-obatan yang bisa diberikan pada CKD stage 5. Ya, kita nggak bicara hemodialisis ya dok, kita bicara mengenai CKD stage 5. Jadi masih ada beberapa obat yang masih cukup aman kalau kita berikan pada pasien CKD stage 5. Tetapi memang obat-obatan oral ini kan nggak banyak pilihannya, jadi kita mau kombinasi juga susah. Yang pasti FDC yang kita sebut-sebut dari tadi nggak bisa. Stage 5 itu kan di bawah 15, jadi nggak boleh ya. Ini batasnya hanya sampai 30, kalau udah di bawah itu udah nggak boleh gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau berikan memang tinggi sekali gulanya, sebaiknya memang akhirnya kita harus langsung inisiasi dan intensifikasi insulin. Silakan Prof. Pradana, ada masukan lagi Prof? Ya, saya setuju dengan Dr. Wisma, jadi memang penggunaannya terbatas, yaitu pada golongan DPP-4 dan juga short acting sulfonylurea, dan kemudian bisa langsung dengan insulin. Kalau yang dengan CKD kadang gulanya jadi rendah, tapi kadang juga malah jadi tinggi ya Prof. Kalau yang udah jadi rendah, jadi makin turun, jangan-jangan malah udah nggak perlu obat lagi. Tapi ada beberapa pasien malah justru jadi naik gula darahnya. Nah kayak gitu kayaknya insulin is the best deh untuk sementara. Ya, kita lanjut ya, Dr. Alfat bertanya kepada kita berdua Prof. Bagaimana efikasi EMPA dan LINA yang 25 mg? Maksudnya bagaimana nih? Karena tadi mungkin kalau yang FDC kan adanya EMPA-nya yang 10 kali ya Prof, mungkin maksudnya itu. Kemudian yang kedua, pada batas kreatinin berapa kombinasi ini bisa diberikan? Yang ketiga, guideline HbA1c kita di guideline HbA1c di atas 9 tanpa gejala, kapan kita bisa berikan 2 atau 3 kombinasi? Silakan, kalau yang nomor 1 mungkin Prof. Pradana udah ada tadi jawabannya. Efikasi EMPA tapi linanya yang 25 dibandingkan mungkin maksudnya dengan yang 10. Silakan Prof. Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya studi mengenai EMPA lina yang EMPA-nya 25 itu ya, itu sudah ada studinya, tapi obat itu belum tersedia di Indonesia. Mungkin salah satu alasannya adalah bahwa pada waktu dia melakukan titrasi dosis di dalam studinya ya, ke 25 itu efekasinya nggak banyak berbeda jauh. Oleh karena itu kemudian yang ada di Indonesia yang 10 sementara ini, mungkin ke depan nanti mungkin tersedia. Ya. Kalau untuk efek, ya Prof. Mengenai cara minumnya gitu ya, kalau nggak salah tadi apakah ya itu berapa? Pada kreatinin berapa kombinasi ini bisa diberikan? Ya, saya tadi Dokter Wisma sudah menjawab, jadi sampai 30 ya, 30 karena mengikuti EMPA-nya. Kalau inisiasi 45, tetapi kalau meneruskan itu 30. Jadi kalau kita belum pernah pakai obat ini sama sekali, itu sebaiknya diberikan pada eGFR di atas 45. Tapi kalau 30 itu udah kontraindikasi pada semua pasien diabetes, udah nggak boleh gitu ya. Kalau tadi Prof dikaitkan dengan pertanyaan yang EMPA-nya yang 10 dan 25, bagaimana dengan proteksi ASCVD-nya Prof? Lebih bagus mana? Saya nggak bisa jawab. Karena kan kita ingin banget memberikan obat ini dalam rangka ini di guideline itu diberikannya untuk proteksi ASCVD. Seingat saya Prof, untuk data-data studi-studinya memang kalau untuk efekasi tadi yang Prof bilang dia berbeda antara yang 10 dengan 25, tapi nggak beda jauh gitu. Tetapi untuk ASCVD dari studinya mengatakan even dengan yang 10 mg itu sudah bisa memberikan efek proteksi ASCVD. Jadi jangan langsung nggak jadi ngeresepin, karena ternyata dengan yang 10 mg pun itu sudah memberikan efek proteksi untuk ICVD. Tapi efekasinya ya memang tidak sebaik untuk HbA1c-nya ya, tidak sebaik kalau kita berikan 25 mg, tapi nggak beda jauh gitu ya. Yang ketiga Prof, kalau di guideline HbA1c 9 tapi tidak ada gejala, itu kapan kita langsung boleh mulai 2 atau 3 kombinasi obat sekaligus? Langsung, gimana Prof? Kalau yang di atas 9 itu kan anjurannya adalah memang
ya. Tapi kalau misalnya pasiennya tidak bersedia, ya bisa saja langsung ke kombinasi 3 obat. Ya saya kira gitu ya. Ya, memang di dalam yang antara 7,5 ke 9 kan bisa pakai kombinasi 2 dan Iya. ke 3. Nah, kalau Iya. dari 9 saya kira bisa dicoba langsung. Jadi sebenarnya boleh kalau kita langsung berikan metformin plus FDC ini gitu boleh ya Prof? Karena kan itu artinya langsung 3 obat. Kalau dia di atas 9 tapi sebenarnya tanpa gejala, itu sebenarnya boleh ya Prof ya? Boleh, tapi tentunya harus ada bahwa tidak ada gangguan gejala. Iya, iya, salah, ya betul. Tapi juga mungkin resiko hipoglikeminya tentu jadi lebih besar ya Prof. Kalau tiba-tiba langsung dikasih 3 itu hati-hati dari sisi hipoglikemi. Walaupun pemberian metformin, Lina, dan EMPA itu semuanya tidak memberikan efek hipoglikemi yang drop gitu. Tapi karena kita berikan 3 langsung sekaligus mungkin itu tetap harus diperhatikan. Nah kita langsung ya Prof ke pertanyaan berikut itu Dr. Meli. Kalau kita berikan 1 pil kombinasi DPP dan SGLT2 dan ternyata sudah tercapai, boleh nggak udah mencapai target diganti menjadi ke obat yang lebih murah? Silakan, ini sangat khas Indonesia nih, cost tuh sangat bermain peran. Silakan Prof, boleh nggak balik lagi ke yang biasa? Itu memang yang sering ditanya ya. Jadi sebenarnya prinsipnya begini ya. Kalau kita melakukan pengobatan secara istilahnya sekuensial bertahap, tetapi dengan waktu yang cepat, setelah mencapai target ya kita mempertahankan. Jadi jangan kalau sudah mencapai target kita mengurangi atau menghentikan gitu ya. Tetapi kalau misalnya nanti kemudian ada pertimbangan permintaan dari pasien, karena kita kan patient-centered approach ya, tentunya kita harus pertimbangkan dan kita harus memilih obat yang memang sesuai dengan kantong pasien dan atau resource yang ada, karena pengobatan diabetes itu jangka panjang. Jadi kita jangan mengabaikan dari permintaan pasien. Kalau enggak nanti dia nggak akan minum obat dan hasilnya akan lebih buruk. Gitu. Baik Prof, jadi jangan diabaikan ya masalah kos ini, karena itu kalau misalnya nggak kebeli juga nanti malah jadi nggak diminum gitu kan. Jadi tetap harus dipertimbangkan untuk diteruskan, tetapi apakah memang bisa diteruskan pakai obat ini aja atau diganti menjadi yang mungkin kelasnya di bawahnya seperti kita pakainya generik gitu ya, tapi ini nggak ada generiknya sih, kita berikan harga yang lebih murah, tetapi tetap harus dipertimbangkan mengenai lifestyle-nya. Kalau lifestyle-nya udah baik banget, mungkin kita udah nggak perlu 3 obat lagi, jadi bisa dilepas 1 obat kalau bisa itu juga. Intinya dia bagus karena obat itu, jadi mohon dipertahankan dulu sampai kita yakin pola hidupnya memang jauh lebih baik dibanding sebelumnya, sehingga obatnya bisa turun pelan-pelan. Baik, ini sebenarnya pertanyaan masih banyak banget Prof, tapi mungkin ini pertanyaan yang saya rasa penting. Kalau dari Dr. Agus ini, kalau misalnya EMPA dan Lina ini aman nggak dikombinasi dengan insulin, Prof? Ya, saya kira itu dimungkinkan ya, untuk kombinasi dengan insulin, khususnya mungkin dengan insulin basal. Saya kira gitu ya. Jadi saya kira kita bisa melakukan kombinasi dengan insulin supaya kita bisa mencapai target, tetapi juga dosis insulinnya tidak perlu terlalu tinggi. Tadi ada saya mengatakan juga bahwa sebetulnya kombinasi EMPA dengan Lina itu bisa memperbaiki sel beta. Baik, jadi ini lagi-lagi komplementari dari perbaikan defek-defek yang ada ya kalau kita berikan insulin dan 2 obat ini. Jadi jawabannya boleh, jawaban singkatnya ya gitu. Baik, Prof, ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi sepertinya waktu harus membuat kita stop dulu. Mungkin nanti di lain waktu kita bisa diskusi lebih banyak mengenai ini. Pertama tentu saya ucapkan terima kasih kepada Prof Pradana dan juga kepada Prof Dokter yang sudah hadir sampai di sesi kita terakhir ini, di sesi kita sampai akhir yang sesi kedua ini. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit kata penutupnya yaitu bahwa intervensi yang dini itu sangat penting pada pasien-pasien diabetes, sehingga kita harus yakin bahwa kita sudah mencapai target yang kita inginkan sedini mungkin. Selain itu, kombinasi obat-obatan diabetes itu sangat diperlukan dalam rangka untuk memudahkan pasien-pasien kita mencapai terapi, mengurangi efek samping, dan juga meningkatkan adherence. Karena itu, pertimbangkan untuk memberikan terapi yang mudah buat pasien, selain juga untuk melihat target apa yang dicapai pada pasien-pasien yang spesifik, seperti misalnya pada pasien dengan ASCVD.
Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk farmasi dan juga panitia dari JDM. Dalam hari ini farmasi adalah PT Swelly Pharma. Terima kasih Prof. Pradana dan terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.